Di sebuah rumah sakit, berbagai pasien datang setiap hari dengan keluhan yang berbeda. Melalui proses pengkajian yang sistematis, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan seseorang dan membantu mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang dialami oleh Rania, seorang remaja yang mulai mengalami berbagai keluhan yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Beberapa hari terakhir, Rania sering merasa pusing, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Rania, akhir-akhir ini kamu terlihat lemas. Apakah kamu baik-baik saja? Mungkin cuma capek saja, Bu. Tapi sudah beberapa hari seperti ini. Kepalaku sering pusing-pusing juga. Besok kita periksa ke rumah sakit ya. Keesokan harinya, Rania dan ibunya datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin mendaftarkan anak saya untuk pemeriksaan. Baik, silakan mengisi data terlebih dahulu. Sambil menunggu antrian pemeriksaan, Rania tampak masih lemas dan tidak bersemangat. Rania, kamu masih pusing. Iya, Bu. Ketika nomor antrian dipanggil, perawat Cinta mulai melakukan pengkajian awal terhadap kondisi Rania. Silakan duduk Rania, kita periksa tekanan darah dulu ya. Baik, Nurse. Apa keluhan utama yang dirasakan? Saya sering pusing dan cepat lelah. Apakah keluhan ini mengganggu aktivitas sehari-hari? Iya, Nurse. Saya jadi sulit fokus saat belajar. Baik, saya mengerti. Setelah dilakukannya pemeriksaan tanda-tanda vital, perawat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tekanan darah dan kondisi fisikmu masih dalam batas normal. Kalau begitu, kenapa saya sering pusing dan mudah lelah, Dok? Kita perlu melihat kebiasaan sehari-harimu untuk mengetahui penyebabnya. Perawat kemudian melakukan wawancara lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan Rania. Apakah kamu sering sarapan? Jarang, Nurse. Kalau olahraga? Hampir tidak pernah. Apakah makanan sehat tersedia di rumah? Ada, Nurse, tapi Rania lebih sering jajan. Dari hasil wawancara ini, ada beberapa faktor yang memengaruhi kesehatanmu. Kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat merupakan faktor predisposisi. Ketersediaan makanan sehat di rumah merupakan faktor pendukung, sedangkan dukungan keluarga merupakan faktor penguat agar perubahan perilaku bisa bertahan. Jadi, kebiasaan saya selama ini berpengaruh pada kesehatan saya. Betul sekali. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, perawat mulai memberikan edukasi kesehatan sebagai langkah awal perubahan perilaku. Rania, ada beberapa kebiasaan yang perlu diperbaiki. Rumah sakit juga menyediakan media edukasi yang bisa membantumu menerapkan pola hidup sehat. Biasakan sarapan setiap pagi, kurangi makanan kurang sehat dan perbanyak makanan bergizi. Minum air putih yang cukup, lakukan olahraga ringan secara rutin. Saya akan membantu mengingatkan Rania di rumah. Kamu tidak perlu rawat inap, Rania. Yang penting jalankan anjuran ini secara konsisten ya. Baik, Dok. Nurse, saya akan berusaha mengubah kebiasaan saya menjadi lebih sehat. Perubahan tidak terjadi dalam satu hari, tetapi dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekarang kamu lebih rajin menjaga kesehatan. Rania mulai terbiasa, Bu. Beberapa minggu kemudian, Rania kembali ke rumah sakit untuk kontrol ulang. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah lebih baik, Nurse. Saya sudah rutin sarapan dan berolahraga. Bagus, pertahankan kebiasaan itu ya. Setelah dilakukannya pemeriksaan tanda-tanda vital, perawat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi kamu sudah jauh lebih baik ya. Sekarang saya lebih segar dan lebih fokus saat belajar. Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak terjadi secara instan. Dengan pengkajian yang tepat, edukasi kesehatan, dukungan keluarga, dan kemauan untuk berubah, kesehatan yang lebih baik dapat dicapai. Sekarang saya mengerti, perubahan kesehatan dimulai dari kesadaran untuk berubah.